Karena setelah ditetapkan PSN, semua bergerak untuk melakukan pembebasan lahan, penggusuran yang sangat tinggi. Dan saya ditanya orang, apa yang ini? Saya bilang, saya setiap ke lokasi itu menangis, betul-betul menangis. Saya nanti tunjukkan bagaimana pemilik tanah sampai begini-begini kepada pengembang. Di depannya ada aparat desa. Padahal dia pemilik tanah. Boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN, dan PIK 2 dan BSD kan sama kan, Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata zong juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Dan saya harus gebrak meja keras-keras karena yang saya hadapi ini adalah orang yang luar biasa yang sedang menyodorkan lehernya kepada kekuatan yang barangkali the giant ya. Muhammad Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Waalaikumsalam. Oke. Saya biasa panggil beliau Daeng karena kalau di Bugis atau Makassar, Daeng? Saya Bugis. Bugis. Bugisnya Daeng bener ya? Sebenarnya ini lebih banyak ini ke Makassar tuh, tapi biasa dipakai. Oh, Daeng itu lebih banyak nama Makassar ya? Kalau Bugis itu Puang. Oh, Puang. Tapi nggak usah. Kalau begitu saya Puang aja. Karena saya tahu di Palembang saya lorong Bugis. Oke. Jadi saya ngerti Daeng, Puang itu biasa. Jadi saya bersama Puang Said Didu. Tapi lucu ya. Udahlah yang lancar aja. Oke. Saya bisa Daeng, bisa Puang ya. Makasih Puang ya. Karena kalau waktu saya di Palembang, Puang itu saya selalu menganggap orang tua. Oh. Salah satu yang paling ngetop tuh Puang Soda di sana. Dan anak kecil takut sama Puang Soda itu. Makasih Puang ya. Jadi pertanyaan pertama buat Puang Said Didu adalah kok kalau bukan Said Didu memang begitu. Kok berani-beraninya mau-maunya nggak takut saat ini menyerahkan leher kepada kekuatan yang kadang-kadang orang mengatakan yang untouchable karena barangkali dia dekat dengan kekuasaan, punya perlindungan oleh kekuasaan atau bahkan pelindung kekuasaan kita nggak tahu. Yang saya maksudkan adalah ributnya Said Didu dengan PIK 2. Silakan dieksplor, Daeng. Saya juga sebenarnya tidak tahu siapa pemiliknya. Ya. Cuma saya selalu kalau menghadapi ketidakadilan itu hati saya langsung bergerak. Oke. Jadi Bung Refli tahu saya pernah kelas 2 SMP aja sudah bakar sekolah. Oh. Karena di Makassar? Di Pindrang sana. Oh, di Pindrang, oke. Karena kelas saya nggak pernah dibangun, yang dibangun terus adalah pagar. Untuk supaya dibangun maka saya bakar. Oke. Nah, saya itu bakarnya bakar serius ya? Bakar serius, saya tembak pakai korek api. Oke. Kelas 2 SMA. Ya, itu kelas 2? SMP, oke. Kelas 2 SMA saya kudeta ketua OSIS. Oke. Karena saya pemilihan ketua OSIS saya tidak ada, jadi saya nggak bisa terima. Oke. Kelas 2 SMA juga saya coret-coret sekolah saya. Karena saya nganggap kepala sekolah saya korupsi gitu. Oke. Jadi itu adalah apa namanya? Sudah bawaan orok. Bawaan orok. Jadi melihat ketidakadilan pasti saya teriak. Jadi kesini sebenarnya tidak ada yang kejadian. Saya hanya kebetulan ulang tahun ke-62 diajak tanam mangrove. Oke. Di sana terus orang kampung sana cerita sebentar lagi kita Sorry Pak, Daeng tanggal berapa lahirnya? 2 Mei.
2 Mei tahun 1962. Oke. Oh, Jadi 62 ya, oke. disitulah jadi loh kok ada ketidakadilan seperti ini. Nah, akhirnya saya melakukan penelitian. Saya kan peneliti. Nah, loh ini kok kayak begini. Kok ada ketidakadilan seperti ini? Kok diam semua gitu? Itu kira-kira latar belakangnya, Ji. Jadi kalau ada yang marah, saya nggak tahu juga siapa yang marah. Nah, Bung Refli juga tahu dulu kan saya yang protes keras namanya Meikarta karena saya bilang ini penipuan. Iya. Terus saya datang ke Rempang. Rempang tuh lebih parah lagi. Rempang itu saya saat itu sudah mau ke sana, semua orang melarang. Termasuk yang karena dia bilang sudah ditunggu semua aparat di sana. Iya. Terus dia bilang yang saya mau nyewa mobil juga udah nggak mau. Saya bilang saya beli mobil kamu. Iya. Saya mau ke sana. Dan saya hadapi siapapun yang ada di sana. Okay. Saya memang kalau ada ketidakadilan saya memang tergerak. Mobil jadi dibeli. Akhirnya banyak yang berani. Akhirnya banyak yang berani gitu. Oke. Karena saya nggak kendor. Oke. Kalau menghadapi. Sempat datang ke Rempang. Sempat. Dan lalu saya bertemu aparat. Ketemu semua masyarakat dan masyarakat semakin ini untuk melawan gitu. Nah, jadi saya sih kenapa ya karakter saya memang kalau lihat ketidakadilan itu saja sebenarnya. Oke, kita kembali ke PIK 2 lagi ya. Ada semacam bantahan ini, mohon maaf ya. Ya kan saya harus sampaikan karena Puang tidak sempat ketemu kan. Dari lawyer PIK 2 yang juga teman kita, Haris Azhar. Puang dianggap konflik of interest. Karena Puang ada tanah di sana. Dan tanah di sana mau dibebaskan dengan harga 50.000 juga. Kalau menurut Puang kan begitu. Oh, ini semua tanah 50.000, 50.000. Coba bisa dijelaskan secara clear itu. Jadi saya sebenarnya ini ketukar sebenarnya. Harusnya Haris Azhar yang membela rakyat, saya di posisi Haris Azhar. Karena saya birokrat hampir 30 tahun. Iya. Jadi sebenarnya kalau Haris Azhar di pihak saya, mungkin dia bisa mengeksploitasi bagaimana pendirian rakyat lebih banyak daripada saya. Karena instingnya dia lebih tinggi. Iya. Oke. Terkait tanah saya di sana, itu tanah saya tuh sudah 30 tahun saya bertambak di sana. Bertambak? Iya, oh jadi tanah produktif? Tanah produktif. Oke. Terus sawah saya juga ada, tapi hasilnya saya nggak pernah ambil, selalu saya bagikan saja ke masyarakat sana karena masyarakat miskin. Iya. Kan? Nah, sangat aneh tuduhannya bahwa Pantai Indah Kapuk mau membeli. Saya belum pernah mau menjual. Pantai Indah Kapuk juga tidak pernah menawar. Dan saya ingin menyatakan tanah saya itu nggak luas amat. Kalaupun dibeli dengan harga mahal tidak juga menjadikan saya menjadi kaya raya. Berapa luasnya kalau boleh tahu? Ya paling 10-an hektar. 10-an hektar, oke. Ya, dan itu 30 tahun lalu Pak, saya belinya bukan sekarang. Iya. Nah, yang saya ini kan adalah bagaimana petani-petani yang lain. Nah, kalau Pak Haris Azhar mau bukti, ya baiknya turun juga menanyakan seperti yang saya lakukan. Saya turun ke semua, hampir 3 bulan saya turun ke bawah menanyakan semua yang terjadi. Tapi saya berharap saja Bung Haris Azhar sebagai teman untuk membela rakyat, dengan sebagai pengacara di sana betul-betul membela rakyat, gitu loh, supaya ada tempat rakyat mengadukan. Bung Haris Azhar kan menyatakan minta mengadu kalau ada ke dia. Kan? Ya baguslah, siapa tahu nanti Bung Haris Azhar bikin posko di sana, rakyat mengadu itu lebih bagus. Dan dia mengatakan kalau memang zalim pihak yang saat ini dia jadi konsultan hukumnya, ya dia akan mundur, dia bilang begitu kan, kurang lebih. Ya saya lebih percaya hati nuraninya Pak sebagai teman gitu. Saya nggak yakin bahwa dia mungkin Pak Haris Azhar kurang informasi. Nah, dan mungkin Bung Haris Azhar adalah tidak tahu bagaimana struktur penekanan terhadap rakyat yang terjadi, sehingga dia hanya tahu di atasnya. Nah, struktur penekanan rakyat kan dia nggak tahu bagaimana sampai preman gitu loh. Itu mungkin dia nggak tahu gitu. Oke, kita bicara PIK 2 ya. PIK 2 kata Puang waktu pernah kita wawancara, PIK 2 sama PIK 10 itu mau dijadikan PSN semua atau sudah? Yang problem adalah PSN itu tidak jelas batasnya. Tidak jelas batasnya. PIK 2 dulu hanya 1.800 hektar, itu ada di satu kecamatan, yaitu Teluk Naga. Kusambi.
Itu Jakarta masih? Udah Tangerang. Oh sudah Tangerang, oke. Setelah PIK 2 dijadikan PSN, dulu PIK 9 itu Kronjo. Iya. Ya supaya publik paham betapa besarnya ini namanya PIK 2. Iya. Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, saya udah hafal tuh. Iya. Paku Haji, Iya. Sukajadi, Iya. Mauk, Iya. Kemiri, Kronjo, kemudian Mekarjaya sama Tanara. Tanara ini udah Serang, 9 kecamatan sekarang. Oke, 9 kecamatan di wilayah Tangerang. Tangerang dan Serang. Oh, Tangerang dan Serang satu. Satu kecamatan. Tidak ada yang DKI. Tidak ada, PIK 1 DKI. Oke. Nah, yang ditulis bahwa PIK 2 dulu itu 1.700 sekian hektar. Iya. Dan sekarang itu semua sudah tertulis PIK 2. Jadi kalau ada yang membantah bahwa PIK 2 hanya 1.700, saya mintakan itu adalah kebohongan besar. Karena sudah terpasang betul papan nama PIK 2 di mana-mana sampai Kronjo, sampai ke Kronjo. Yang dulu PIK yang paling jauh ke Serang tadi apa? Tanara. Tanara. Masuk PIK 2 juga? Masuk PIK 2, itu belum tertulis, tapi yang lain itu sudah di papan namanya PIK 2. Jadi saya tidak tahu ini kebijakan apa, sehingga saya akan menyatakan PIK 2 ini kalau dihitung itu lebih luas dari Singapura. Oke. Kalau diikuti papan namanya lo ya. Oke. Papan nama yang ada. Yeah. Jadi saya berharap orang-orang yang menyatakan PIK 2 hanya 1.700 sebentar dulu. Fakta saya menyatakan itu semua sudah PIK 2 sampai kecamatan yang ke-9, ke-8. Oke. Nah, tinggal yang ke-9 dan ke-10. Sampai ke-9 ada Mekarjaya. Itu sudah PIK 2 semua. Oke, yang belum ke-10 ya? Ke-10 itu. Nah, jadi saya katakan lebih dari Singapura karena perhitungan saya melihat kalau kita masuk PIK 1 dari Kosambi, perbatasan itu jembatan Dadap yang dulu pernah isu bahwa Rizal Ramli pun nggak boleh masuk, ya jembatan itu kira-kira sampai di jembatan terakhir Kecamatan Teluk Naga, 2 kecamatan, itu panjang jalannya 35 km. 35 km, baru 2 kecamatan. Iya, baru 2 kecamatan. Baru 2 kecamatan, 35 km. Nah, coba bayangkan kalau 9 kecamatan, berapa kilometer? Perhitungan saya, karena pantainya di sana belok-belok, ngikutin pantai, maka kira-kira saya yakin tidak kurang 80 km. Oke, garis ininya lah. Garis jalan yang dilalui, garis pantai yang karena belok-belok. Nah, kalau dikali saja 15 km lebarnya, dan saya melihat ada, dikali saja berarti lebih 100.000 hektar dong. Oke. Luas Singapura hanya 77.000 hektar. Oke. Oh, luas Singapura itu 77.000 hektar saja. Jakarta 66.000 hektar. Oke. IKN itu 56.000 hektar. Oke. Jadi PIK ini lebih luar biasa ya, lebih IKN 2 nih, IKN 2 bisa. Ya lebih luas dari 2 kali. Iya, maksudnya proses pembangunannya bisa jadi IKN 2 jadi. Iya. Artinya untuk betul-betul sustainable development dalam pengertian tanda kutip gitu ya. Jadi saya hanya membuka ke publik karena ini kan tertutup. Iya. Tertutup. Jadi silakan publik menilai. Jadi kalau ada yang marah ke saya, baguslah. Perbaikilah. Janganlah mengusir rakyat dengan harga yang sangat murah. Yang sering menyatakan bahwa tidak 50.000. Betul. Tapi hampir semua itu ditawar 50.000. Bahwa terjadi negosiasi itu urusan lain. Tapi beginilah. Lepas dari sini, kesempatan ini saya ingin gunakan, Bung Refli, bagaimana menghitung untungnya developer ini dari pembebasan lahan. Oke. Saya kasihlah 200.000 per meter. Oke. Dia rata-rata sekarang 200.000. Kalau berarti bukan 50.000 lagi? Ya, saya coba menghitung 1 juta lah. Oke. 1 juta deh. Kalau dia membeli tanah 1 juta per meter. Ini asumsi ya? Asumsi. Oke. Seandainya dia rela membeli 1 juta. Ya. Maka dia kan harus bayar 1,4 juta karena 40% kan jadi fasilitas sosial. Ya. Jadi dia harus beli 1,4 meter menjadi 1 meter. 1,4 juta. Oke. Kira-kira kalau dia
biaya pematangan lahan kira-kira rata-rata 2 juta deh. Berarti 2,4 juta. Oke. Saya ngitung HPP-nya pengembang. 2,4 juta. Saya kasih deh buaya nyogok penguasa mulai dari desa sampai ke atas. 1 juta per meter. Maka 10 miliar per hektar loh. Nyogoknya. Nyogok kekuasaan. Maka menjadi 3,4 juta dong. Saya kasih dia lagi deh 5 tahun baru laku. Berarti bunga bank 1,7 juta. Oke. Saya bulatkan lah biaya produksinya berarti 3,4 tambah 2 deh, tambah 2 juta. Berarti dia berarti 5,4 juta. 5,4 juta. Sekarang lahan di sana di Kosambi sama ini sama sama yang dipasarkan bervariasi Teluk Naga 21 juta ke 36 juta per meter dijualnya. Saya ngambil rata-rata 25 juta lah. Berarti kan masih untung 23 juta, 24 juta dong. 19 juta, 18 juta, 19 juta per meter. Kok tega banget sih? Itu 1 juta loh. Tega banget membeli tanah dengan menawar tanah dengan 30.000 sampai 50.000. Itu realistis. Saya bayangkan Pak Bung Refli, saya mengizinkan dia menyogok 10 miliar per hektar. Ya kira-kira. Ya, yang saya nggak paham ya adalah kan Aris Azhar menjelaskan kepada kita yang namanya PSN itu ya cuma untuk ini aja, pemerintah mau ikut yang dijadikan daerah wisata gitu. Ibaratnya sebenarnya daerah ini ya swasta bisa jalan sendiri. Tapi PSN itu pemerintah yang kesannya mau mengganduli karena ada daerah tempat wisatanya sehingga ya nanti pemerintah dapat retribusi atau apa gitu loh. Itu gimana? Sebenarnya yang PSN itu yang mananya? Ya itu pertama tidak jelas PSN-nya apa. Yang kedua ini yang dianggap bahwa daerah wisata mangrove itu di luar PK2. Dan apa untungnya dijadikan sebagai sebagai PSN dengan alasan itu karena itu hutan lindung. Nggak perlu diapa-apain. Yang ketiga, dengan PSN sekarang itu semua yang terkait kan namanya PSN PIK 2, bukan PSN mangrove. Iya. Iya kan PSN PIK 2, bukan PSN wisata. Sehingga semua program PIK 2 itu dianggap PSN. Itulah kenapa PIK 2 merubah semua menjadi PIK 2. Awalnya semua PIK jadi PIK 2. Kronjo tuh PIK 9, PIK 10, PIK Kronjo sama Mekarjaya PIK 9. Tanara PIK 10, sekarang PIK 2 semua. Artinya ada pemanfaatan di bawah, menyatakan bahwa ini proyek strategis nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sekarang bahwa ya Alvin Lim kan membuka ada pengalihan APBN ke sana gitu kan. Ya, itu dugaan dia. Analisis. Nah, tapi saya juga dapat informasi bahwa beberapa BUMN mulai agak dipaksa untuk melakukan investasi di sana. Walaupun di sana itu di PIK 2. Di PIK 2. Walaupun kalau dihitung ekonominya masih jauh sekali gitu. Nah, tapi bisa saja umpamanya butuh jalan tol yang panjang. Butuh listrik yang ini, padahal listriknya belum ada ininya, tapi kan itu dipakai untuk menarik investasi. Gitu. Nah, jadi saya melihat pemanfaatan proyek strategi nasional ini betul-betul digunakan oleh pengembang untuk mengejar target pembebasan lahan dan menggusur rakyat. Karena setelah ditetapkan PSN, semua bergerak untuk melakukan pembebasan lahan, penggusuran yang sangat tinggi. Dan saya ditanya orang, apa yang ini? Saya bilang saya setiap ke lokasi itu menangis saya, betul-betul menangis. Kenapa? Bung Raffi, bayangkan rakyat digusur. Saya kasih contoh aja di desa
di desa Kohot, di desa Muara tuh Sungai Tahang. Itu dulu kan rakyat dipindahkan. Rakyat dipindahkan, dia jelas-jelas punya tanah. Ada suratnya, dipindahkan ke tanah, nggak tahu tanah siapa. Terus nggak ada suratnya, banjir terus. Dan rakyat tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini yang saya lihat bukan apa aja, mata pencahariannya dia mati, banjir terus dan lain. Jadi berbagai cara dilakukan untuk melakukan penggusuran. Nah, yang menariknya kan begini, kenapa harga tanah langsung anjlok semua di sana di 9 kecamatan? Karena ada kebijakan bahwa tidak boleh ada jual beli tanah lagi sejak ditetapkan PIK 2. Oke, sebagai PSN. Sehingga tidak boleh ada jual beli tanah ke siapapun dan kecuali ke pengembang. Kecuali ke pengembang. Itulah menyebabkan harga anjlok. Nah, saya kasih contoh di Sikakohot. Sebelum ditetapkan sebagai PIK 2, harga tanah di sana itu 650.000. Harga pasar. Harga pasar dan jual beli. Setelah camat dilarang jual beli, maka langsung PIK 2 tuh ini kan antara 90.000 sampai 150.000 per meter. Nah, di daerah-daerah yang 50.000 itu adalah daerah PIK 10, PIK 9. Itu sedang ditawar. Tapi di daerah juga ada juga yang 35.000. Kalau Daeng di daerah mana? Saya daerah Kronjo. Kronjo itu PIK 9. PIK 9. Oke. Nah, itu yang ini. Terus yang kedua, orang yang tidak mau melepaskan tanahnya itu berbagai hal yang dilakukan. Nah, coba bayangkan yang diceritakan LBH Muhammadiyah, kliennya dia nggak mau dibebaskan tanahnya, akhirnya dikasih cari kesalahannya, masuk penjara. Saya punya banyak saksi yang cerita bahwa umpamanya Bung Rafli punya tanah 10 hektar, hanya mau menjual 5 hektar. Maka 5 hektar sisanya itu dipermasalahkan surat-suratnya macam-macam, terus dipanggillah ke kantor aparat untuk Ini berdasarkan kesaksian itu ya? Kesaksian mereka. Yang Daeng dengar dari LBH-nya? Dari LBH-nya dan orang yang punya tanah. Oke, jadi langsung ya? Langsung yang punya tanah. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Sekarang ini sedang terjadi hari ini mulai dengan ini di pembahasan di Kohot dan lain-lain, itu sedang terjadi bahwa bayangkan yang membuat list harga, list luas tanah itu pengembang, bukan aparat pemerintah. Kepala desa itu lebih menginikan kepada pengembang. Seperti aparat pengembang gitu. Nah, sampai keluar kata-kata kepala desa perbedaannya, janganlah melawan pengembang. Udah seperti itu kejadiannya. Jadi, nah, saya punya rekaman, nanti setelah rekaman ini saya tunjukkan bagaimana aparat desa ikut mengintimidasi rakyat untuk melepaskan tanah. Jadi kalau Bung Haris Ashar ini butuh bukti, saya akan kasih. Karena saya lebih percaya Bung Haris Ashar bobot kemampuan membela rakyat pasti lebih tinggi dari saya. Pasti lebih tinggi dari saya. Jadi saya sangat senang karena Bung Haris Ashar, saya dengar bahwa dia menyatakan kalau ada ini melapor ke dia. Mungkin suatu saat saya akan melapor ke dia. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ini tidak mencari pembenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Jadi informasi yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian seolah-olah Puang ada konflik of interest soal tanahnya dan lain sebagainya. Jadi tanah itu belum pernah ditawar sama sekali. Saya juga nggak pernah mau jual. Jadi begini, yang menarik tuh, kalaupun saya punya interest, apakah salah interest saya? Iya kan? Dan saya tidak pernah persoalkan tanah saya kok. Kalau saya persoalkan, saya begini, Pak. Saya kan paham. Cara pembebasan mereka gini, Bang. Orang-orang yang punya tanah di atas 9 hektar itu dipanggil khusus oleh perusahaan. Dan semua tokoh-tokoh, saya tahu ada beberapa jenderal yang punya tanah di sana luas, pengusaha besar, itu sudah selesai semua. Dan itu dipanggil khusus. Nah, saya yakin dengan harga khusus dong. Nah, semua yang 9 hektar dipanggil khusus, dengan harga khusus pasti. Nah, saya tidak mengharap dipanggil. Dan belum pernah dipanggil? Nggak pernah dipanggil, dan saya nggak pernah
nggak pernah juga kepingin menjual gitu. Nah, tapi mohon maaf aja, sawah saya saya ada beberapa yang sudah saya tidak bisa tanami karena irigasinya sudah ditutup, Oke. ditimbun oleh Berapa hektar itu? 10 dari 10 hektar itu? mungkin 2 hektar. 2 hektar yang sudah tidak bisa lagi Tidak bisa lagi ditanamin. Oke. Daeng, bisa nggak kalau kita analisis ya, ini analisis ya, Ya. bukan faktual, bahwa status PSN itu diperlukan untuk percepatan pembebasan lahan gitu ya? Saya ingin menyatakan bukan analisis, dimanfaatkan untuk itu. Enggak, maksudnya kan kita bicara tentang kenapa kemudian ada munculnya status PSN itu. Kan kalau PSN kan saya bayangkan untuk kepentingan rakyat ya. Ya, Kalau proyek-proyek strategis nasional itu kan namanya strategis. Tapi kalau untuk pengembangan perumahan misalnya atau pemukiman, kawasan, saya merasa aneh aja kalau dia dijadikan proyek strategis. saya melihat ini kan begini, kayak gini, Rempang, apa sih pentingnya jadi PSN? Iya, Kan hanya mengundang Cina masuk. iya. Yang menarik, PIK 2, apa urusan jadi PSN? Kan itu transaksi biasa antara masyarakat dengan pengembang dong. Iya, dan itu sudah terjadi di sudah PIK 1, terjadi, di PIK 1, PIK 2 BSD juga. macam-macam kan? BSD apalagi dijadikan. Saya juga heran. Jadi maksud saya begini, saya ingin menyatakan, saya boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN dan PIK 2 dan BSD kan sama kan, Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, Iya, dijanjikan di ibu kota IKN, iya, ternyata zong juga, iya. maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Oke, ini analisisnya ya. Nah, Oke. karena anehnya itu kan PSN ini kan tidak ada babi bu, tahu-tahu diumumkan tanggal 2 hari setelah pengumuman Pilpres MK. Oh, MK itu 20 April. Ya, jadi 22 April diumumkan sebagai PSN tanpa nah, saya kan pelajari apa sih alasannya menjadikan PSN. Kan alasan utama adalah daerah wisata. Setelah saya datangi, ini wisatanya di mana? Saya datangi hutan mangrove itu, saya tahu ini baru berapa hari dikasih plang dan segalanya. Dan itu ada di luar apa namanya? Dan itu Di PIK 2. PIK 2 saya yakin mungkin, saya lihat sih mungkin 5 hektaran dari 100.000 hektar. Kalaupun mau dimasukkan. Kalaupun mau dimasukkan, kenapa yang lain dimasukkan semua? Kenapa hanya proyek strategis nasional Taman Wisata Mangrove? Itu aja. Bukan PIK 2 namanya gitu. Oke. Daeng, saya membaca lagi-lagi berlaku Undang-Undang ITE, ya kan? Daeng dilaporkan ke entah Mabes Polri, entah Polda Metro, saya tidak tahu, pokoknya ke polisi. Sejauh ini udah ada intimidasi, panggilan dan lain sebagainya? Karena saya tidak menuduh siapa-siapa. Ya. Saya hanya menyuarakan penderitaan rakyat dan ketidakadilan yang dilakukan. Jadi saya kalau itu penyebabnya saya dipanggil, maka saya jelaskan. Karena saya kan tidak menuduh siapa-siapa yang melakukan. Saya menyatakan ini rakyat tersolimi oleh orang-orang yang berkuasa melakukan pembebasan oleh mereka. Oke. Nah, kalau itu sudah dianggap melanggar undang-undang, betapa susahnya kita. Nanti kalau ada orang kecelakaan lalu lintas, jangan ditolong lah, nanti kena undang-undang ITE kalau ada yang ngerekam, gitu kan? Ya. Nah, saya tidak tahu siapa yang melakukan pelaporan itu, tapi saya sih yang saya baca mengatasnamakan penduduk di PIK 2 itu yang bahagia dengan PSN ini dan dia merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan atau video-video puang begitu. kalau itu dan dianggap menyebarkan kebohongan gitu. Kan undang-undang ITE kan sama. Dulu kan undang-undang 1/1946 sudah dihilangkan. Ini undang-undang yang dipakai ITE. Ya, itu kan kalau kebohongan kan saya bisa tunjukkan fakta semua bahwa buktinya. Tapi kalau begini aja. Saya akan hadapi dengan tenang karena
Saya hanya ingin membela rakyat yang terzolimi. Bung Refli, coba bayangkan, rakyat di bawah tidak ada lagi tempat mengadu karena dia menghadapi, mohon maaf aja, menghadapi preman, menghadapi aparat desa, menghadapi aparat penegak hukum. Semua apa kata pengembang. Nah, terus rakyat siapa membela? Rakyat, pemerintah juga diam, tidak ada yang teriak. Saya bilang begini. Kalau pemerintah sudah memihak ke rakyat, maka Saidido masuk kamar pakai selimut tidur. Oke. Kalau masih ada pemerintah yang mau membela, itu aja. Jadi saya mengambil peran pemerintah karena pemerintah diam malah menjadi pihak yang menekan rakyat. Itu yang terjadi. Oke, Daeng. Ini bagian ini ya, ada pertanyaan terakhir. Daeng juga menghimbau kepada pemerintah yang baru. Oke. Ya. Prabowo Gibran untuk saya tidak tahu ya mencabut status PSN atau apalah turun terhadap kasus ini. Apa yang persisnya yang disampaikan? Saya ingin begini. Saya agak paham tentang Prabowo. Saya punya harapan ke dia karena saya yakin dia memiliki patriotisme. Terlepas proses berpemilu kemarin ya kita bilang. Saya enggak ini, saya enggak apa ini. Yeah. Dia punya patriotisme, dia punya nasionalisme, dia punya jiwa kerakyatan. Saya enggak paham gitu. Yeah. Yang dia mau mengeluarkan uangnya untuk rakyat itu. Yang ketiga dia punya rasa keadilan yang tinggi. Nah, kalau itu dia gunakan untuk mewujudkan keadilan, jangan dibaca bahwa menghentikan PIK 2 loh. Mewujudkan keadilan dalam rangka pengembangan wilayah ini itu bagus. Nah, yang harus kita pikirkan Bung Refli, kalau tolonglah turun ke bawah itu orang dia tidak tahu lagi harapan hidupnya kemana. Itu mungkin kalau nanti 9 kecamatan jutaan orang loh. Orang itu dibawa kemana? Ada yang menyatakan dapat kerja dia satpam itu mungkin 3 satu RT. Itu enggak. Nah, coba dia di PIK 2 tidak ada rumah yang dibawa 2 miliar. Nah, terus enggak mungkin ada yang tinggal di situ. Mereka tinggal di mana? Itu kan harus kita pikirkan. Yang menarik ini, Pak. Saya baru turun di Desa Kohot melihat, bayangkan rakyat itu mau diganti rugi hanya dikasih uang dan disuruh pindah ke tanah yang enggak jelas statusnya, tidak ada jalan, tidak ada dan membangun sendiri, tidak ada air, belum ada listrik. Tanahnya enggak jelas statusnya. Jadi kalau enggak ada statusnya, suatu saat akan digusur lagi dong. Nah, itu yang harus belum ada fasilitas dasar. Belum ada sama sekali. Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya bilang saya peternak sapi, saya memindahkan sapi saja yang binatang. Itu saya harus siapkan kandangnya. Apalagi ini manusia. Itu loh, itu yang udahlah. Orang yang mengkritik saya tolonglah turun ke bawah melihat penderitaan rakyat. Coba bayangkan Pak, dia nggak bisa tidur dengan tenang. Karena dia setiap saat, saya nanti tunjukkan bagaimana pemilik tanah sampai begini kepada pengembang. Dan di depannya ada aparat desa. Padahal dia pemilik tanah. Itu pemilik tanah itu mereka yang punya surat atau punya ada status nggak mereka itu? Sebagian besar hak milik. Oh, malah sebagian besar hak milik ya. Even maksudnya hak milik pun masih masalah juga jadinya. Sama masalahnya. Nah, bayangkan, saya bilang tadi, bayangkan kalau aparat desa, aparat sudah menyatakan janganlah coba-coba melawan PT istilahnya dia. Itu udah begitu keluarnya. Daeng, Daeng turun ke lapangan, bahkan bikin video, ya kan? Nggak pernah diintimidasi selama proses turun ke jalan. Sudah berapa kali Daeng ke sana? Hampir tiap hari sih. Oh, hampir tiap hari itu berapa orang? Saya ganti-ganti dan saya nggak pernah tahu jadwalnya saya mau kemana. Nggak, maksudnya dikawal nggak? Nggak juga. Nggak juga. Baik kali sama teman gitu. Sama teman, yuk siapa yang mau berangkat. Dan kalau umpamanya kita mau nyewa kapal ya kita tawar 5 pakai 1 gitu. Maksudnya? Ya jangan itu, siapa tahu ini ditelepon tenggelamkan di laut kan bisa juga.
Jadi saya menawar kapal tuh 5 kapal, tapi saya pilih nanti yang terakhir yang mana. maksudnya pilih 5 kapal. Tawar, Oh, nawar 5 kapal. nawar 5 kapal gitu. Oke. Baru kita pilih, ya kita pakai cara intelijen juga. Yang Tapi ada ancaman langsung nggak? enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Saya begini sih. Saya di sampai titik percaya Allah akan melindungi. Karena saya tujuan niat saya betul-betul hanya membela rakyat. Karena saya tahu persis penderitaan mereka. Iya. Pak Rafli bisa bayangkan 1 hektar tanah produktif di daerah Mauk dan Koron itu ditawar 50.000. Ditawar 50.000. Coba di kampung saya di Sulawesi, tanah yang produktif itu sawah 1 juta per meter. Yang produktif ya. Yang produktif. Jadi dia 1 juta per meter itu berarti 1 miliar per. Ini 150.000. 50.000, mohon maaf aja, kepotong-kepotong pajak dan lain-lain tuh sampai 40.000 per meter. Oke. Jadi saudara sekalian, kalau di RH Channel ini kita tidak mau pakai sensor-sensoran. Tetapi kalau ada pihak yang berkeberatan terhadap pernyataan narasumber di RH Channel, silakan datang ke sini. Ya kan? Jangan main intimidasi, main lapor polisi. Jadi biar ada imbangannya, ya kan? Gitu ya. Tapi biasanya kalau diundang nggak mau juga gitu. Jadi jadi kita tidak menyebut siapa-siapa, tetapi kita menyebut fenomena ya. Oke, Daeng. Dan saya selalu menyatakan begini. Yang satu kritik adalah PSN PIK 2. Enggak, memang ada nama perusahaan di situ. Iya. Kalau ada pemilik perusahaan marah, kok kamu marah? Iya. PSN PIK 2 adalah program pemerintah proyek strategi nasional PIK 2. Iya, yang kita masalahkan adalah pemerintah mengambil kebijakan itu tidak membela rakyat. Oke. Itu loh, itu sebenarnya. Iya. Jadi jangan kalau ada yang Jadi marah. PIK 2 ini kayak IKN aja. Iya, kayak IKN aja. Kita kritik IKN boleh dong. Nah, cuma rakyat saya harus bela karena tidak ada yang bela, itu aja. Oke. Walaupun dalam sejarahnya kita kritik IKN, tiba-tiba yang dimajukan rakyat setempat. Iya. Ini yang dimajukan rakyat setempat juga. Bagian ini silakan ada closingnya sedikit bagian PIK ini sebelum saya tanya yang lain, Daeng. Puang. Daeng Puang. Saya hanya begini. Ini program menurut saya harus menjadi perhatian betul pemerintahan baru. Karena ini program sangat besar. Saya katakan sangat luas. Bisa lebih luas dari Singapura. Nah, dan ini betul-betul yang saya was-was kalau tidak ada pengawasan maka bisa menjadi negara dalam negara. Karena pengalaman kita PIK 1. Oke. PIK 1 itu kan menjadi daerah sangat eksklusif. Oke. Dan ini panjang pantainya mulai bisa sampai Merak loh nanti ujungnya. Merak. Oh, Merak sampai Merak ya. Nah, sampai ujung Pulau Jawa ini. Dan kita lihat yang ditawarkan sekarang tuh adalah betul-betul rumah yang paling mahal tuh, tanah yang paling mahal adalah yang bisa parkir yachts, perahu. Oke. Iya. Berarti seluruh pantai di sana sudah menjadi daerah tertutup. Padahal menurut undang-undang kan pantai nggak boleh dong. Nggak boleh. Nah, kita datang ke sekarang itu pantai juga sudah dipagar, jadi nggak bisa lagi masuk. Jadi menurut saya ada 3 hal. Satu, bahwa ini menurut saya rawan terhadap keamanan nasional, rawan terhadap mohon maaf, bisa menjadi rawan terhadap SARA. Ya. Karena hanya etnis tertentu yang tinggal di sana, itu bisa bom meledak. Oke. Yang ketiga menurut saya rawan terhadap, coba bayangkan, bukan rawan lagi, menggusur masyarakat segitu banyak, memiskinkan orang. Yang saya sayangkan tuh tambak dan lahan produktif itu tergusur begitu saja, hilang dan diubah menjadi wilayah yang sangat eksklusif. Jadi saya berharap pikirkanlah rakyat yang digusur itu saja. Rakyat saya hitungkan kan tadi. Membeli tanah rakyat 1 juta per meter pun pengembang masih untung sekitar 18 juta per meter. Saya udah kasih biaya sogokan 10 miliar per hektar. Jadi bayangkan Said Didu menghalalkan sogokan, kan lucu kan. Nah, jadi saking ininya saya. Jadi
kata terakhir saya, ini harus ditinjau kembali dan mudah-mudahan si pengembangnya juga muncul rasa keadilan setelah kita ungkap. Siapa tahu mereka yang di bawah ini nggak melaporkan apa yang terjadi sebenarnya di bawah. Dengan turunnya saya, hati nurani sepemilik ini, ya kenapa kita sadis begini? Oke. Sadis begini terhadap rakyat. Gitu. Oke. Nah, seluruh aparat juga saya berharap dengan terbukanya semua, loh kok kenapa kita sadis seperti ini kepada rakyat? Siapa tahu mereka dia tidak tahu karena memang nggak ada yang berani buka. Oke. Ya walaupun kemudian kita tanya ya paradigma pembangunannya itu kok tiba-tiba membangun kawasan-kawasan eksklusif itu pertanyaannya. Ini sebagai gambaran saja Bung Refli. Kita kan pernah melakukan bagaimana dulu Pondok Indah dibangun. Kan tidak seperti ini. Iya. Dulu kan Pondok Indah, Bintaro, BSD. Itu kan masih berlaku 136. 1 rumah mewah, 3 rumah sedang, 6 untuk rumah yang kelas bawah. Ya. Ini kan elit semua, enggak ada sama sekali. Bahkan ada ini elit dan super elit. Super elit.